Ada shalom buat dekat. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Shalom buat dekat. Tepuk tangan bagi Allah kita di atas kepala kita, dia Raja, di atas segala Raja. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita bersyukur, kita berterima kasih bagi kasih Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya hanya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kita bawa nyanyian syukur sembah kita bagi Tuhan Yesus. I want to be the light in this world, to show them how great your love is to me. I want to live in your love, your unending love. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Come on, choir. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama. I want to be the light in this world, to show them how great your love is to me. Angkat nyanyian syukur kita bagi Tuhan Yesus. Living your love, your unending love. Mari angkat kedua tangan kita. You're my Father, oh God, Jesus, you're the light of my life, shining in every step that I take. I'll never walk in darkness, never ever again. Now I'm alive, been revived by your love and abounding me. I'll never walk in darkness, never ever again. Biar setiap yang bernafas mengagungkan Tuhan. Haleluya. I want to be the light in this world, show them how great your love is to me. I want to live in your love, sama-sama yang percaya. Jesus, you're the light of my life, shining in every step that I take. I'll never walk in darkness, never ever again. Now I'm alive, been revived by your love and abounding me. I'll never walk in darkness, never ever again. Terangmu percaya bagi setiap kami Tuhan. Kami naikkan pengagungan kami naikkan sembah syukur kami hanya bagi kasih-Mu Tuhan yang ajaib. Engkau menerangi setiap kami, mengangkat setiap kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Berikan kemuliaan. Thank you God. Dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama Tuhan. Yesus Kristus, Engkaulah Bapa kami, sahabat kami. Boleh angkat kedua tangan kita bersama-sama berdiri. You're my Father, oh God. 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 Jesus, you're the light of my life, shining in every step that I take. I'll never walk in darkness, never ever again. Jesus, you're the light of my life, shining in every step that I take. I'll never walk in darkness, never ever again. Now I'm alive.
menerangi setiap kita. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi, kita percaya kuasanya melimpah bagi setiap kita. Generasi minyak dan anggur yang tidak akan pernah diusahakan. Mari bersama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kami generasi yang telah Kau pilih untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Tepuk tangan di atas kepala kita. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Ini yang kami imani. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. Come on. Kuasanya dalam kami bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit, takkan henti. Kuasanya dalam kami, minyak baru menggurapi. Kami terus bangkit, takkan henti. Kami generasi yang takkan henti. Kami generasi yang tak akan untuk bangkit nyatakan kuasa Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala. Panggil namanya. Amin. Yang berkuasa. Kuasanya dalam kami bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit, takkan henti. Kuasanya yang baru mengurapi. Kami terus bangkit, takkan henti. Ayo sama-sama melayani Tuhan, beritakan firman Tuhan yang besar telah menanti bagi gerejanya. Iblis dihancurkan, dihancurkan, musuh dikalahkan, segala kutuk menjadi berkat bagi kemuliaan-Nya. Oh, kuasanya dalam kami bekerja di hidup, takkan henti. Kuasanya dalam kami, minyak baru menggurapi. Kami terus takkan henti. Tepuk tangan di atas kepala kita. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Atas sukacita sore hari ini, amin. Yang bersukanya boleh angkat tangannya, lambaikan tangannya. Kita percaya Tuhan Yesus sahabat setiap kita. Dia takkan pernah meninggalkan kita. Kita percaya kasih-Nya melimpah. Dia Yesus Tuhan, sahabat setiap kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Engkau sahabat kami Tuhan Yesus. Takkan Kau tinggalkanku, itu janji-Mu. Kau selalu beserta. Tibelia Choir. Takkan Kau tinggalkanku, itu janji-Mu. Kau selalu besertaku, dan ku percaya. Kita percaya hanya Yesus yang sanggup memulihkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata di tempat ini.
janjinya. Kau selalu besertaku. Lebih dahsyat lagi. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu. Kau selalu beserta. Sama-sama. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk takkan pernah kau tinggalkan aku. Boleh tepuk tangan bagi Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kami naikkan syukur kami Tuhan, Engkaulah sahabat kami. Takkan ku takut, sebab Kau besertaku. Takkan ku takut, sebab Kau menjagaku. Takkan ku takut, sebab Kau besertaku. Takkan ku takut, sebab Engkau yang jaga hidupku, jaga hidupku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Ayo sama-sama bunyi tegas. Lebih dahsyat lagi katakan. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama. Lebih semangat lagi. Panggil namanya. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Selama-lamanya Tuhan, kami percaya di dalam terang-Mu yang ajaib, di dalam kasih-Mu yang menyempurnakan setiap kami. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Kita kasih kemuliaan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita, sorak-sorai. Hanya bagi Tuhan Yesus, sahabat setiap kita. Amin. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak orang yang diberkati oleh Tuhan pada hari ini, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk dapat memuji dan muliakan nama-Mu. Haleluya.
untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar. Yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Terindah apalagi ku tahu, janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapi kami, haleluya. Penuh kemuliaan, penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya, bagi kami. Kaulah segalanya Tuhan, haleluya, mari sembah Tuhan, mari tinggi jalannya, kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita ke pujian ini bersama-sama. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good to me.
Raja di atas segala raja. Tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami menyembah, kami memuji dalam roh dan kebenaran Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, pulihkan setiap kami. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Inilah syukur, inilah pujian kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya, terima kasih Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Sama-sama katakan, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great, for your name is great and worthy to. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita, angkat nyanyian kita bagi Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord. Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, oh Lord, nama-Mu besar, nama-Mu ajaib, is great and worthy to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. Dengan iman kita katakan, for your name is great and worthy to. Yang bangga sama Tuhan, kita berikan kemuliaan. Kumuliakan nama-Mu, kumuliakan nama-Mu, Yesus, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus, nama-Mu Tuhan, oh, dan layak dipuji. Kami agungkan nama-Mu, ku agungkan nama-Mu, Yesus, agung nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak di. Ayo sama-sama setiap kita muliakan namanya. Ku muliakan nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu. Kau layak kami puji, kita buka hati kita bersama-sama. Agungkan Dia, tinggikan Dia dalam roh dan kebenaran. Ku agungkan nama-Mu, Yesus, agung nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu, Yesus. Ayo panggil namanya sore hari ini. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Tangan yang tidak pernah gagal, tangan yang tidak pernah mengecewakan kami. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Dari dasar hati kami, dari dasar jiwa kami agungkan. Amin. Yesus Tuhan,
Haleluya. Agung namamu Yesus. Namamu besar dan layak Kita boleh kasih kemuliaan sekali lagi di atas kepala kita. Come on. Namamu Yesus, mulia namamu Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, agung namamu. Engkaulah Yesus Tuhan. Oh, namamu besar dan layak dimuliakan. Oh, muliakan namamu. Panggil nama Tuhan. Dia bekerja, Dia melawat. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami katakan namamu, oh besar dan layak. Ku agungkan Engkau, namamu. Agung nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Namamu, Engkau layak. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita. Katakan namamu besar. Namamu besar dan layak kita sembah Tuhan sekali lagi. Namamu Tuhan. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Oh Tuhan, namamu besar. Oh, mari sembah Tuhan, mari agungkan Dia. Dia layak dipuji, Dia layak disembah kita. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari jamah setiap kami Roh Kudus. Pulihkan kami, sembuhkan kami. Oh, oh, oh. Haleluya. Kau bekerja Tuhan, Kau melawat kami. Di dalam-Mu Tuhan, kesembuhan, kelepasan, kemuliaan. Hanya bagi Tuhan segala pujian, segala syukur. Oh, kami bersyukur, kami berserah Tuhan. Oh, kami berserah Tuhan. Di dalam-Mu kami berserah Tuhan. Di dalam-Mu kami takkan pernah goyah. Inilah kami anak-anak muda Tuhan. Pakai setiap kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuduskan setiap kami agar kami murni layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau lebih dari segalanya, karena kasih-Mu melimpah dahsyat bagi kami Tuhan. Kami rindu diajar, kami rindu diteguhkan, kami rindu diberkati oleh firman Tuhan. Firman-Mu tidak pernah gagal, firman-Mu tidak pernah mengecewakan kami. Tubuh darah-Mu telah diberikan bukti pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu melimpah bagi kami.
Kita boleh angkat tangan kita sore hari ini sama-sama setiap anak muda. Dimanapun kita berada, kasih-Nya, kuasa-Nya sanggup memulihkan kita, sanggup melepaskan kita, sanggup membebaskan kita. Kita kasih kemuliaan bagi Tuhan, bagi Dia yang mengasihi kita. Oh Yesus, Engkau sanggup, Engkau sanggup Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Seorang pun jua seperti Tuhan Yesus, Kau layak kami sembah. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari dengan hati yang lembut, angkat tangan kita sembah Dia Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran, ini yang kami nyatakan. Tak seorang pun jua, amin, seperti Kau Yesus. Ku sembah Engkau, oh Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Kami katakan ku percaya, oh, ku sembah Kau. Mari angkat nyanyian syukur. Oh Yesus Tuhan, ku sembah Kau. Roh dan kebenaran, dan tak seorang pun jua. Ayo sama-sama gereja Tiberias, mari sama-sama boleh dekat, boleh angkat kedua tangan kita. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ku sembah Kau, dimuliakan nama-Mu dalam roh dan kebenaran. Dari dasar hati kami, orang pun jua panggil namanya. Namanya ajaib, namanya sanggup memulihkan kita. Ayo sama-sama angkat kedua tangan kita dengan hati yang percaya. Oh Tuhan, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Dengan iman kita katakan, tak seorang pun jua
bersama-sama. Agungkan Dia Tuhan. Sembahkan. Engkau layak Tuhan Yesus. Sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jual, tak seorang pun, tak seorang pun jual. Sekali lagi, tak seorang pun jual seperti Kau, Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya, kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Maka setiap kami yang beribadah sore hari ini, kami anak-anak muda, kami generasi minyak dan anggur, kami percaya di akhir zaman ini Tuhan pakai setiap kami lebih heran, lebih luar biasa lagi, menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu lebih lagi bersekutu di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami puji. Mari setiap teman-teman kaum muda bawa syukur kita sekali lagi, bawa doa kita, bawa nyanyian kita, pujian kita yang paling jujur sama Tuhan. Mari berdoa, mari bersyukur. Dia hadir di tengah-tengah pujian pengagungan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami katakan kasih-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Tiada duanya melebihi segala hal yang boleh kami pikirkan Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Panggil namanya Tuhan Yesus. Yesus. Sama-sama katakan sungguh tiada lagi. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain Kau. Panggil namanya, katakan Yesus Tuhan. Yesus. Ayo kita boleh angkat kedua tangan kita bersama-sama dengan iman kita katakan, ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Kau ku kagumi Tuhan, Kau ku kagumi, oh dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Dan sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita
Kita kasih kemuliaan di atas kepala kita, yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama bertegas dengan iman kita katakan, belum pernah ada. Belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Kami katakan sungguh tiada lagi kasih yang seperti Tuhan Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidup. Ini yang kami percaya, menjadi selain kasih-Mu Yesus. Mari bersama-sama katakan, Kau ku kagumi, Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai oh ku akui kasih-Mu Tuhan. Ku kagumi dalam kasih-Mu tiada duanya, tiada dua. Sampai kini ku akui kasih-Mu. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam kasih-Mu. Sampai kini kami akui Tuhan. Oh, ku akui kasih-Mu Tuhan, tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Bagi kami yang mengasihi Tuhan Yesus, kami percaya, oh Tuhan, haleluya. Ayo sama-sama, boleh katakan, ku kagumi, oh dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini, sampai kini, oh ku akui kasih-Mu Tuhan, oh tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati kami, dalam setiap langkah hidup kami, kasih-Mu Tuhan, Mu tiada duanya. Sampai kini kami akui, ku akui. Kita buka hati kita sama-sama, sambut firman-Nya dengan hati yang lembut, dengan hati yang bersyukur. Ku kagumi dalam hati kami. Sama-sama kita sambut firman-Nya. Kasih-Mu Tuhan dan wajah sampai kini
bersama-sama. Aku kagumi dalam hati ini, kasih-Mu tiada dua. Sampai kini ku akui. Kita bukannya sama-sama sambut firman Tuhan. Ya, kau ku kagumi, kau ku kagumi dalam hati-Mu, kasih-Mu tiada dua. Sampai kini kasih-Mu tiada dua. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sore hari ini kami anak-anak muda Tuhan, Bonerges, kami datang berkumpul beribadah di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu tiada duanya. Kami percaya kami datang ke tempat ini Tuhan bukan suatu kebetulan, tetapi ada rencana-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama Tuhan belajar firman Tuhan. Urapilah setiap kami lebih lagi. Kami percaya Tuhan firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi anak-anak muda yang hidup dalam kekudusan. Bahkan kami percaya Tuhan pulang dari tempat ini hidup kami diubahkan, kami dalam pertobatan, kami menjadi berkat. Bahkan kami percaya firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami pasti dapat berkat yang terbaik melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami siap Tuhan diberkati dengan firman-Mu. Sama-sama dengan iman, kita katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali, teman-teman semua. Puji nama Tuhan. Bonerges, shalom. Bonerges. Wah, kurang semangat sekali lagi. Shalom. Ya, apa kabarnya teman-teman semua? Luar biasa. Ya, kita percaya sore hari ini baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah, sama-sama kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama mempelajari satu firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya dengan satu judul, yaitu Dream, Vision, and Purpose from God. Ya, apa teman-teman? Kita akan belajar tentang dream, tentang vision, tentang purpose from God. Ya, kenapa saya bawakan ini? Karena saya percaya sore hari ini kita akan mempelajari tentang apa yang menjadi tujuan. Ya, katakan dengan saya bareng-bareng tujuan. Ya, kita percaya teman-teman kalau kita tahu apa tujuan kita tahu apa purpose, vision, maka kehidupan kita pasti punya dampak. Amin. Ya, sebelum sama-sama diberkati, teman-teman boleh kasih salam kiri kanan depan belakang, bilang siap terima berkat yang dahsyat sore hari ini. Amin. Sekali lagi boleh kasih kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan mempelajari dari satu kisah, dari satu cerita, yaitu cerita bangsa Israel, teman-teman. Ya, sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua. Ya, kita akan melihat sama-sama bagaimana yang namanya dream, bagaimana yang namanya purpose, vision atau destiny yang Tuhan kasih bisa mereka tangkap, mereka bisa mengerti sehingga mereka mempunyai kehidupan yang berkemenangan. Amin. Ya, kita akan sama-sama lihat, teman-teman boleh standby Alkitab dalam Yosua pasal yang pertama. Sebelumnya saya ingin mulai dengan ini dulu teman-teman. Boleh tampilkan ada gambar petanya ya. Bagaimana perjalanan bangsa Israel dari Mesir sebelum masuk kepada sebuah tujuan besar. Saya katakan tujuan besar. Ini adalah destination ya, yang harus kita tahu apa yang menjadi destiny dari Tuhan. Ya, nah kalau teman-teman tahu historinya secara singkat saja, sebelum kita sama-sama mempelajari firman Tuhan, bangsa Israel itu keluar dari tanah apa teman-teman?
Mesir, amin ya, dari tanah Mesir. Kalau kita lihat dalam petanya, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel melalui perjalanan yang tidak mudah, ya. Mereka keluar dari Mesir, kemudian melalui padang gurun, dan tiba pada titik sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Itu ada di buletan yang paling kanan, ya, yaitu di sebelah timur dari negara Israel sekarang, ya. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah kondisi di dalam Yosua pasal yang pertama. Bagaimana mereka sudah dekat banget sama tanah perjanjian, ya. Mereka sudah selangkah lagi masuk tanah perjanjian. Dan kita akan mempelajari bagaimana mereka bisa berjalan dalam destiny, dalam visi, dalam purpose yang Tuhan kasih, dan apa yang perlu teman-teman dan saya persiapkan. Karena saya percaya teman-teman pasti mau nggak masuk ke dalam tujuannya Tuhan? Mau? Amin? Mau semua ya, saya juga mau. Kita akan melihat sama-sama apa yang Tuhan pesankan bagi bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, dan ini akan kita pelajari sore hari ini untuk menjadi berkat. Ya, kita baca bersama dulu dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ya, Yosua pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kita baca bersama teman-teman. 3, 2, 1. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh apa? Bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat apa teman-teman? Yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti apa? Yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, ini yang perlu teman-teman pegang. Yang pertama, yang perlu kita pegang untuk kita bisa mencapai destiny atau tujuan dari Tuhan, yang pertama adalah God's promises, ya, atau janji Tuhan. Yuk, bilang dengan saya bareng-bareng, janji Tuhan. Ya, ini yang harus teman-teman pegang pertama-tama, yaitu janji Tuhan. Kenapa kita harus memegang janji Tuhan? Karena janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Makanya teman-teman kalau punya Alkitab, isinya apa teman-teman? Perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Jadi semuanya berisi tentang yang namanya perjanjian. Amin. That's why saudara, teman-teman, Tuhan itu bekerja dengan cara perjanjian. Jadi kita harus mesti mengerti kenapa kita harus mencapai suatu destiny. Karena di situ ada yang namanya janji Tuhan. Amin. Bangsa Israel, ketika mereka ada di dalam, bisa dikatakan sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka diingatkan satu hal. Ingat ya, sebentar lagi nih kamu akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Setiap apa teman-teman dikatakan? Tempat yang akan kuinjak akan menjadi milikmu seperti yang telah kujanjikan. Amin. Ya, saya pengen bilang sama teman-teman, God's promises atau janji Tuhan, it's very very important untuk kita bisa mencapai yang namanya destiny. Untuk kita bisa mencapai yang apa namanya tujuan. Amin. Saya akan lebih menyimpelkan ya, membuat lebih mudah pengertiannya. Kalau kita bicara janji, apa yang menurut teman-teman arti kata sebuah janji? Ya, di sini siapa yang pernah dijanjikan sama temennya, kayak sama mungkin pacarnya, siapa yang pernah dijanjikan? Ada? Wah, puji nama Tuhan. Siapa yang di sini kira-kira setelah dijanjikan, janjinya nggak realisasi? Ada? Ada? Coba bilang kiri kanan, kasihan ya, gitu. Ya, nah teman-teman saya pengen bilang, janji itu adalah sesuatu yang kita diberikan tetapi belum kejadian, betul ya? Itu namanya janji. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, setiap tempat yang diinjak akan menjadi milikmu sesuai yang kujanjikan. Artinya apa teman-teman? Ketika kita mengharapkan, wah Pak, nanti ya saya pengen nih jadi orang yang berhasil. Saya pengen nih jadi student yang berprestasi. Wah, nanti saya kalau kerja pengen jadi direktur. Wah, teman-teman mulai berimajinasi. Wah, nanti. And I say that's good. Gak apa-apa bicara begitu. Tapi ingat baik-baik. Firman Tuhan punya satu karakteristik. Kalau kita bicara janji,
Artinya apa? Setiap tempat yang akan diinjak akan diberikan kepada kita sesuai yang telah apa teman-teman? Tuhan janjikan. Jadi saya pengen bilang sama teman-teman, janji Tuhan itu sangat-sangat spesifik. Yuk bilang dengan saya bareng-bareng spesifik. Ya, artinya apa? Janji Tuhan itu jangan disalahartikan sebagai sesuatu yang general. Kebanyakan kita menyalahartikan janji Tuhan. Jadi kadang teman-teman itu bikin begini, wah Kak, nanti saya pengen masuk ke kampus ini, nanti saya pengen kerja jadi begini, pokoknya saya pengen begini. Itu namanya bukan janji Tuhan, itu namanya janji kita. Kalau kita bicara janji Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat spesifik. Amin. Artinya apa? Janji Tuhan untuk teman-teman itu pasti berbeda dengan janji Tuhan untuk saya. Janji Tuhan untuk teman-teman pasti berbeda dengan janji Tuhan dengan teman di sebelahnya. Ya, maksudnya begini, ada di sini yang pasti dipakai Tuhan mungkin untuk menjadi seorang artis. Ada di sini yang jadi artis, ada? Ada? Nggak ada. Wah, kasihan juga saudara ya. Ada mungkin di sini yang dipakai Tuhan menjadi seorang dokter. Ada yang jadi dokter? Nggak ada juga. Ada di sini mungkin dipakai Tuhan jadi seorang pengusaha. Ada yang jadi pengusaha? Ini nggak ada yang angkat tangan, kita pulang aja gimana nih? Ya, diam semua ya. Ada yang mungkin jadi seorang IT engineer. Ada yang menjadi mungkin seorang desainer. Atau mungkin jadi seorang, Kak saya YouTuber Kak. Wah, Kak saya video editor Kak. Wah Kak saya begini-begini. Saya pengen bilang sama teman-teman, itu bicara spesifik. Amin. Jadi gak bisa tuh teman-teman tiba-tiba, wah Kak setiap tempat yang ku injak nih pasti jadi milikku nih. Ya, besok injak tempat A, besok injak tempat B, besok injak tempat C. Bukan begitu cara kerjanya. Cara kerja Tuhan adalah janji Tuhan diberikan secara spesifik. Amin. Ya, jadi jalan kita, destiny kita, tujuan kita, itu Tuhan berikan secara apa teman-teman? Spesifik. Termasuk di sini mungkin masih ada, saya lihat yang jomblo-jomblo. Ada yang jomblo-jomblo? Ada? Wah masih ada yang angkat tangan ya. Ketika, Kak siapa ya nanti calon saya? Ya, calon suami saya siapa ya? Ya, Lee Min Ho atau siapa gitu ya misalnya ya. Nah teman-teman mulai berpikir, wah dari sekian miliar cowok gitu, dari sekian miliar cewek siapa ya? Saya pengen bilang kalau kita belajar dari ayat ini, karakteristik janji Tuhan spesifik. That's why you need to pray. Saudara perlu doa, perlu nangis sama Tuhan, perlu sujud sama Tuhan. Saudara perlu benar-benar ambil waktu, kalau perlu puasa, tanya sama Tuhan. Tuhan, janji Tuhan untuk kehidupan saya itu apa? Untuk pasangan hidup saya itu yang mana? Untuk pekerjaan saya yang mana Tuhan? Apakah saya akan ambil arsitek? Apakah saya akan diarahkan ke dokter? Atau mungkin ke ekonomi? Mungkin ke finance? Mungkin kemana? Tuhan, yang mana janji Tuhan? Nah saudara, teman-teman perlu yang namanya doa. Amin? Amin? Karena bangsa Israel kalau tidak ada janji, saya percaya mereka tidak akan sampai kepada destiny. Mereka tidak akan sampai kepada tujuan. Makanya saya penting banget poin yang pertama, teman-teman dan saya harus pegang. Untuk kita mencapai tujuannya Allah, saudara harus tahu yang namanya janji. Amin. Coba bilang kiri kanan dulu, ayo cari tahu janji Tuhan. Ya, jangan cuma janji manusia, tetapi lebih penting janji Tuhan. Yuk kita masuk yang kedua teman-teman. Apa yang perlu kita pegang untuk kita bisa meraih destiny dari Tuhan? Kita baca Yosua 1. Ayat yang ke-8 ya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yuk kita baca bersama. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan apa? Kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang kedua yang teman-teman perlu pegang supaya kita bisa mencapai tujuan dari Tuhan adalah
God's word atau firman Tuhan. Yuk boleh dengan saya bareng-bareng firman Tuhan. Ya, tadi yang pertama apa teman-teman? Wah, sudah lupa nih. Apa yang pertama? God's promises atau janji Tuhan. Yang kedua apa? God's word atau firman Tuhan. Di dalam ayat tadi, itu ayat yang mungkin teman-teman sering baca, terkenal banget ya ayatnya ya. Ada yang menarik di ayat itu, dikatakan tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saya pengen bilang sama teman-teman, untuk kita bisa tahu destiny, untuk kita bisa tahu tujuan, untuk kita bisa tahu purpose, teman-teman perlu yang namanya guidance, betul ya? Teman-teman perlu yang namanya petunjuk. Saya kasih ilustrasi yang paling gampang ya. Tadi saya dalam perjalanan ke sini, saya berangkat dari rumah saya di Bogor, saya tidak langsung jalan, tetapi dalam perjalanan saya membuka yang namanya petunjuk. Saya membuka yang namanya guidance. Yaitu kalau kita jalan, guidance-nya apa teman-teman? Google Maps, betul ya? Kita buka Maps di handphone kita. Kemudian teman-teman akan melihat nih, wah ini jalannya macet. Wah, di sini nggak macet. Wah, di sini lancar nih. Kayaknya kalau lewat sini saya nyampainya lebih lama nih. Nah, ketika kita tahu apa yang harus kita lalui melalui petunjuk yang kita cari, maka jalannya itu akan lancar, benar nggak? Betul ya? Yang tadinya jalannya macet, kita tahu nih, kita lihat petunjuk, macet nih jalan nih, kita mulai cari jalan yang lain. Nah, ini yang saya katakan dengan yang namanya firman Tuhan. Amin. Ini yang saya katakan dengan namanya God's Word. Ini bicara guidance, ini bicara petunjuk, ya. Ini bicara bagaimana teman-teman diarahkan sama Tuhan. Amin. Ya, bahkan dalam Yesaya dikatakan ini memberikan sebuah faedah. Faedah itu bicara benefit, bicara keuntungan. Makanya orang yang baca firman akan beda dengan orang yang malas baca firman. Perhatikan deh. Perhatikan baik-baik ya. Kak, saya kayaknya di kampus teman-teman saya tuh males baca firman Tuhan. Teman-teman coba cek. Kalau teman-teman baca firman, pasti kehidupanmu akan berbeda. Kenapa? Karena teman-teman tahu petunjuk. Amin. Teman-teman tahu guidance. Teman-teman tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Mana yang ujung-ujungnya maut, mana yang ujung-ujungnya sorga. That's why saya pengen bilang, firman Tuhan kepada bangsa Israel jelas, sebelum engkau masuk ke dalam destiny, sebelum engkau masuk ke dalam tujuan, renungkanlah apa? Firman Tuhan ini siang dan malam. Coba bilang kiri kanan dulu, renungkan firman Tuhan. Jangan renungkan yang lain ya. Ya. Nah, saya pengen mengajar sedikit ya. Kata merenungkan ini menarik, karena ini ditulis dengan kata hagah, ya. Teman-teman, kalau kita bicara kata hagah, itu seperti mengunyah atau chewing ya. Teman-teman ibaratkanlah seperti permen karet. Pernah makan permen karet? Pernah? Gimana cara makannya? Dikunyah, betul ya? Dikunyah gitu ya. Sampai benar-benar gak ada ampasnya, kemudian selesai makannya, betul ya? Sisanya tinggal dibuang. Nah, kalau kita bicara merenungkan itu harus seperti kita makan permen karet. Artinya apa? Firman Tuhan ini harus dikunyah sampai bahasa Jermannya itu ngelotok, tahu ya? Benar-benar itu masuk ke dalam. Jadi saya pengen bilang jangan cuman ngandelin khotbah, sayang. Kalau cuman ngandelin khotbah setengah jam setiap minggu, sayang. Karena Senin sampai Jumat teman-teman pasti lupa. That's why teman-teman perlu masukin yang namanya firman day by day. Amin. Setiap hari, ya. Saya punya sebuah tips, saya punya sebuah usulan yang gampang, ya. Saya tahu mungkin beberapa teman-teman sibuk, ya. Di sini kan kayaknya muka-muka pengusaha sukses semua di sini ya. Amin, ya luar biasa ya. Kayaknya kalau punya waktu, wah waktu saya sibuk Kak. Ya. Nah, saya punya sebuah tips. Caranya begini teman-teman, ya. Kalau ketika kita beraktivitas, ini saya lakukan juga, Tuhan saksinya, nggak bohong ya. Ini saya lakukan juga. Ketika kita beraktivitas Senin, apalagi Senin tuh bisa dikatakan HMN, Hari Macet Nasional, betul ya? Itu pagi-pagi itu yang namanya mobil itu udah berderet ya. Nah, saya percaya teman-teman pasti punya waktu banyak di jalan ya. You will spend a lot of time, pasti bisa 1 jam.
bisa 2 jam, apalagi rumah di Bekasi, kerja di Jakarta. Wah, itu antar planet teman-teman kayaknya ya, jauh banget ya. Nah, saya punya tips, caranya begini, ambil waktu ketika dalam perjalanan itu, teman-teman kunyah firman, amin? Ya, caranya gimana Kak? Teman-teman bisa, caranya begini, apa yang misalnya bahan khotbah apa yang misalnya kemarin dengar, misalnya hari ini kita dengar tentang Yosua pasal yang pertama, teman-teman kunyah itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Ketika dalam perjalanan ke kantor, ketika dalam perjalanan ke kampus, let's say, ketika nanti pulang dari kampus, dari kantor misalnya, ya 1 jam, 2 jam ya, teman-teman pasang pakai headset. Kalau di kereta mungkin tuh enak tuh ya, 1 jam sambil pegangan gitu ya. Kemudian di motor bisa pakai headset, di mobil bisa pakai headset ya. Bisa cari di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia, itu banyak kalau dibuka khotbahnya. Mau cari apa aja di situ ada ya. Renungin lagi, dengerin lagi. Dan ini pengalaman saya ya. Saudara boleh percaya atau enggak, it works. It's very works. Kenapa? Karena ketika kita dalam kondisi sendiri seperti itu, ya, dibanding kita dengar-dengar yang lain, itu benar-benar apa ya? Kita benar-benar bisa meresapi firman Tuhan. Kita bisa ngerti word by word. Kita bisa ngerti kata per kata. Bahkan kalau teman-teman ini saya kasih sebuah tips juga ya, Kak, saya kan bukan lulusan STT Kak. Kak, saya nggak ambil sekolah Alkitab. Teman-teman sekarang zaman teknologi. Teman-teman cukup copy paste ayatnya, taruh di Google, kemudian tulis leksikon, itu muncul artinya semua. Dari bahasa Yunani dari bahasa Ibrani itu ada semua. Kan masalahnya cuma kita nih, ya. Kitanya mau ngunyah atau enggak, betul enggak? Betul ya? Kita lebih suka ketika buka YouTube, cari podcast nih kayaknya seru nih gitu ya. Ketika kita buka Google, kita cari deh Lambe Turah gitu misalnya teman-teman ya. Cari deh berita-berita apa. Kayaknya kita akan lebih suka baca-baca konsumsi berita-berita yang typically nggak akan punya impact kepada kehidupan kita. Akan beda kalau teman-teman yang dimasukin itu berita tentang Injil. Amin. Berita tentang firman Tuhan. Ya, ini pengalaman saya. Saya kadang kalau sampai benar-benar ketika kita baca firman sampai level hagah, sampai level merenungkan, itu saya kadang sampai bisa nangis. Saya kadang sampai bisa di jalan itu bisa benar-benar dilawat Tuhan. Saya benar-benar bisa sampai keren banget ini firman Tuhan, ya. Nah, itu teman-teman, saya berharap kita semua bisa sampai level itu. Dan ketika kita kita sama-sama tahu the power behind the word of God, teman-teman pasti itu kerjaanmu beda. Amin. Sekolahmu pasti beda. Yang tadinya gampang kalah, yang tadinya gampang jatuh sama dosa, yang mungkin tadinya, Kak, saya sama pergaulan Kak gak kuat Kak. Saya di kantor itu kalau gak nyuri duit, kalau saya gak main sikat sana sikat sini gak bisa. Tapi ketika kita pelan-pelan diisi dengan yang namanya firman Tuhan, teman-teman, itu Tuhan ketika berbicara dalam kehidupan kita akan pelan-pelan diubahkan. Amin. Ya, yang tadinya mungkin nggak bisa tahan emosi, ketemu orang marah, nggak bisa sabar, tapi pelan-pelan kita diubahkan dengan pengalaman tadi, hagah tadi. Kayak permen karet dikunyah terus. Sampai bahasa Jermannya apa tadi teman-teman? Ngelotok. Nah, benar ya. Itu caranya begitu. Cara firman Tuhan gitu. Karena saya percaya, sesuatu yang lahir dari perenungan itu, besar loh dampaknya. Amin. Sesuatu yang lahir dari perenungan itu adalah sebuah ide, sebuah creativity yang besar dampaknya. Teman-teman bisa lihat dari mana? Contoh bisnis-bisnis yang terkenal di dunia. You can name it. Misalnya apa? Google, Facebook, Apple, itu lahir dari sebuah perenungan. Kalau kita cuman sekedar membaca gitu ya cuman sekedar tahu, dampaknya biasa aja. Tapi kalau sampai merenungi, kalau sampai hagah, sampai dikunyah, saya percaya firman itu menjadi dasar, menjadi pedoman, karena Tuhan sendiri dikatakan ya, firman yang telah menjadi manusia dan kita terima itu, bahkan melalui tubuh darah Tuhan Yesus, saya percaya mempunyai dampak yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin.
Ya, bilang kiri kanan sekali lagi, ayo renungkan firman Tuhan. Ayo bilang kiri kanan, colek, renungkan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi kita baca ayatnya. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Kita baca yuk ayat yang terakhir. Yosua 1 ayat yang ke-9. 3, 2, 1. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu apa teman-teman? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan apa? Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang ketiga yang perlu kita pegang untuk mencapai destiny atau tujuan dari Tuhan adalah God's protection. Yuk bilang dengan saya bareng-bareng, God's protection. Ya, ini bicara sebuah penyertaan, ini bicara sebuah perlindungan. Saya percaya teman-teman untuk kita bisa mencapai sebuah tujuan besar, saya percaya kita nggak akan mampu berjalan sendiri, betul? Kita untuk bisa mencapai sebuah tujuan besar, kita perlu yang namanya ditemenin sama Tuhan. Kita perlu yang namanya disertai sama Tuhan. Boleh katakan amin. Saya katakan makanya ini sebuah God's protection. Ya. Dan kita akan nanti lihat sama-sama. Bangsa Israel ketika mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka akan mulai menghadapi jalan yang gak gampang. Ya. Sedikit kita flashback tadi, yang pertama yang perlu kita pegang untuk mencapai destiny apa teman-teman? God's promises, janji. Janji itu ibarat sesuatu yang sudah diberikan Tuhan di depan. Makanya untuk kita bisa meraih janji perlu yang namanya iman, amin? Karena belum realisasi tapi kita sudah terima, itu namanya janji. Yang kedua apa teman-teman? God's word atau firman Tuhan. Bukan hanya baca ya, sekali lagi ya, kita perlu yang namanya merenungkan. Amin. Dan yang ketiga adalah God's protection, penyertaan, perlindungan Tuhan. Makanya ini adalah keinginan Tuhan yang paling dalam. Makanya ketika Tuhan lahir ke dunia, dikatakan Immanuel, Allah yang akan berjalan beserta kita. Dan ingat baik-baik ya, untuk kita masuk tahun 2023 ini, untuk mencapai destiny yang nanti Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita, teman-teman gak perlu takut. Karena ada yang namanya penyertaan Tuhan. Ya, saya akan sampaikan sebuah analogi. Kenapa sih disertai Tuhan itu hal yang penting? Ya, saya boleh mengundang juga pemain musik maju ke depan. Coba kita lihat analoginya teman-teman. Ya, saya kasih sebuah gambar. Ya, ada dua buah gambar. Yang pertama itu sebelah kiri gambar apa teman-teman? Pesawat, betul ya? Gambar yang kanan itu adalah gambar iring-iringan presiden. Ya, saudara tahu nggak yang namanya pesawat yang kiri itu disebutnya sebagai apa tuh? Air Force One. Ada yang tahu di sini apa itu Air Force One? Apa? Pesawat presiden. Ya, banyak orang sedikit salah mengerti. Kalau kita bicara apa namanya Air Force One itu kadang bicara, wah ini pesawatnya Presiden Amerika nih, sebenarnya salah. Kalau kita bicara Air Force One, itu adalah pesawat yang ditumpangi oleh Presiden Amerika Serikat. Jadi begini, kalau misalnya di dalam bandara ya, tiba-tiba ya, ada pesawat misalnya apa gitu, Garuda kayak Lion Air ya. Nah tiba-tiba itu ada Presiden masuk ke situ, maka pesawat itu menjadi apa? Air Force One, ya, menjadi Air Force One. Nah, teman-teman bisa melihat ya, akan ada bedanya pesawat yang ditumpangi oleh presiden dan juga pesawat yang tidak ditumpangi oleh presiden. Ya, ketika ditumpangi oleh Presiden Amerika Serikat, itu tadi mungkin pesawatnya biasa aja. Tetapi ketika dia terbang di atas, itu saya percaya semua skuad pasukan udara itu pasti mengelilingi, mengintai, benar ya, mengamankan. Makanya akan ada perbedaan antara itu pesawat diisi dengan presiden atau tidak diisi dengan presiden. Yang kedua tadi saya kasih ilustrasi itu iring-iringan presiden, betul ya? Saya kasih ilustrasi iring-iringan presiden. Ini pengalaman saya. Kalau kita bersama iring-iringan presiden Indonesia, misalnya Pak Jokowi, di jalan tol kira-kira lancar atau macet? Lancar atau macet? Lancar, that's true. Ya, yang tadinya macet, tapi karena ada presiden yang lewat, itu biasanya lancar, betul nggak? Ya,
Jadi apa ya, saya pengen bilang, there will be an impact kalau kita jalan disertai atau ikut sama presiden atau kita jalan sendiri. Betul ya? Kalau kita jalan sendiri, mungkin pesawatnya nggak akan tuh dikawal dengan F-16 ya. Jalan tol akan tetap macet. Tapi kalau kita jalan bareng presiden, jalan bareng mungkin ikut sama presiden Amerika Serikat, maka otomatis pesawat yang kita naiki akan menjadi Air Force One. Jalan yang kita lagi jalan tuh di jalan tol tiba-tiba dari macet jadi lancar. Kenapa? Karena ada sesuatu yang besar berjalan bersama kita. Amin. Amin teman-teman. Jadi teman-teman nangkep ya analoginya ya. Nangkep ya perbandingannya ya. Kalau teman-teman coba jalan sendiri dalam kampusmu, dalam kerjamu, susah buat impact. Susah buat dampak. Tapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, engkau gandengan sama Tuhan, kenapa bisa beda? Karena engkau berjalan dengan sesuatu yang besar. Boleh katakan dengan saya besar. Amin. Makanya engkau bukan hanya melakukan menjadi impact, tetapi akan menjadi sebuah impact yang besar. Atau big impact. Nah saya pengen bilang sama teman-teman, bangsa Israel itu gak akan mau berjalan kalau tidak ada Tuhan. Makanya penting sekali teman-teman, dalam kehidupan kita, untuk kita meraih destiny, meraih tujuan. Jangan pernah lari dari penyertaan Tuhan. Ya, minta sama Tuhan, Tuhan sertai hidupku setiap hari. Day by day, month by month, year by year. Dan saya percaya itulah apa yang menjadi kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir coba kita lihat bukti penyertaan Tuhan di tanah perjanjian. Saya kasih sebuah gambar yang sebelah kiri, itu tembok apa? Yeriko runtuh. Tahu ceritanya teman-teman? Tahu gak ceritanya nih? Ya, tembok Yeriko runtuh dikelilingi berapa kali kira-kira? Berapa kali? Ini kayaknya gak ada orang bener deh tadi nih. Berapa kali? 7 kali. Are you sure? Berapa kali? 13 kali ya. Kalau jawab 7 kali nanti sekolah minggu lagi kayaknya. 13 kali ya. Can you imagine? Can you imagine? Tidak ada cerita dalam histori kemiliteran di dunia ini yang tembok cuman dikelilingin itu bisa rubuh. Nggak ada ceritanya. Ya, nggak ada cerita. Semua kalau bikin tembok rubuh itu harus pakai weapon, harus pakai senjata, entah itu rudal kek, entah itu apa namanya kapak kek, entah itu apa kek. Dan teman-teman bisa lihat, ketika bangsa Israel, ya, mereka berjalan masuk tanah perjanjian. Itu kalau teman-teman nanti baca kitab Yosua secara keseluruhan, kurang lebih ada 31 kerajaan yang akan mereka hadapi. Dan ini baru tes yang pertama, mereka masuk ke dalam kota Yeriko untuk merebut Yeriko. Dan kemudian ketika mereka mau merebut Yeriko, mereka kaget, waduh ada tembok nih besar banget. Wah, kalau itu tanpa Tuhan, mustahil. I believe it, mustahil. Karena kenapa? Bangsa Israel bukan bangsa yang latar belakangnya suka perang. Mereka jadi budak berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun. Mereka tuh bangsa yang mungkin gak bisa apa-apa. Tapi ketika mereka masuk tanah perjanjian, diuji pertama langsung ngerebut Yeriko. Kalau tanpa Tuhan, gak akan mungkin kejadian tuh mereka bisa nyampe destiny. Betul gak? Betul? That's true. That's true. Yang kedua coba kita lihat. Yosua menahan apa? Yang kedua? Menahan matahari. Kenapa menahan matahari teman-teman? Karena gak ada diskonnya kali ya. Nah, menahan matahari. Ini menarik ceritanya. Nanti lain waktu kita coba bahas ya. Dalam Yosua pasal yang ke-10, itu ketika mereka berperang ya. Kurang lebih dalam 31 raja itu mereka coba hadapi. Ya, ada kejadian-kejadian mungkin yang mereka capek deh kayaknya atau lelah. Kemudian Yosua bilang, Tuhan izinkan aku untuk sampai matahari ini ada terus, maka bangsaku Israel akan menang. Jadi teman-teman bisa bayangkan, gimana ceritanya secara fisika, secara ilmu pengetahuan, tidak mungkin ada yang bisa menahan matahari. Teman-teman bisa gak? Gak bisa, saya juga gak bisa, betul ya? Kalau matahari muncul siang, ya pasti nanti malam selesai, terbenam. Tapi Yosua, karena penyertaan Tuhan, untuk melanjutkan kemenangan bersama Tuhan, itu matahari bisa loh ditahan sama Tuhan.
Wow, that's amazing. That's a miracle. Dan saya katakan sama saudara, teman-teman, untuk mencapai destiny yang besar, ya, kita pasti nggak akan mampu. Believe me, nggak akan mampu pakai kekuatan sendiri. That's why you need the first one, God's promises. Second one apa? God's word. Dan yang ketiga, God's protection. Dan saya percaya kalau teman-teman diperlengkapi dengan 3 hal ini, apa yang menjadi dream, apa yang menjadi vision, apa yang menjadi purpose, bahkan apa yang menjadi destiny, kita bisa raih bersama Tuhan di tahun-tahun ke depan. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup Alkitab teman-teman, sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Sama-sama teman-teman kita bangkit berdiri sore hari ini. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, katakan dengan imanmu, ku tak mau berjalan. Katakan dengan imanmu, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Katakan dengan imanmu, pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu Tuhan, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Angkat tangan saudara, katakan, bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan Tuhan, mau amin. Kami perlu Kau Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkah kami dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, berjalan dalam roh-Mu. Oh, nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Katakan dengan iman-Mu, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, oh kami perlu, pimpin langkahku kasih karunia, pimpin langkah kami, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Kami perlu Kau Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Angkat tangan saudara, katakan, bila engkau tak besertaku, oh, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan, pimpin langkah kami Tuhan, langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Tuhan,
pujian ini mengalir dengan lembut, masing-masing kita berdoa. Teman-teman bisa bayangkan kalau 2023 ini engkau gak berjalan bersama Tuhan. Engkau lost dengan yang namanya janji Tuhan, engkau lost dengan yang namanya firman Tuhan, bahkan engkau lost dengan yang namanya penyertaan Tuhan. Dan kita gak akan bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bangsa Israel kalau gak sama janji Tuhan, firman Tuhan, sama penyertaan Tuhan, saya rasa mereka sebelum menyeberang sungai Yordan, mereka udah kalah. Mereka udah takut, mereka udah gemetar. Tapi karena mereka punya yang namanya janji, mereka punya yang namanya firman, mereka punya yang namanya penyertaan Tuhan. Seberat apapun musuh yang ada di depan, seberat apapun perjalanan mereka di depan, mereka bisa hadapin kok, mereka bisa hadapin. Dan saya pengen bilang sama teman-teman, ketika kita meraih yang namanya destiny, kita berjalan kepada yang namanya purpose, tujuan, it's not easy, it's not easy. And I can guarantee it will be hard. Pasti akan mengalami jalan yang gak mudah. Apapun itu, you can name it. Dalam kampusmu, mungkin dalam pekerjaanmu, mungkin dalam perjalanan pernikahanmu, dalam perjalanan mungkin sekolahmu, apapun itu. Ketika kita tahu nih Tuhan akan memberikan janji apa, destiny apa, itu pasti akan sesuatu perjalanan yang sulit. Tapi ketika kita tahu itu sulit, pilihannya adalah bukan mundur, bukan cari yang lain, atau bahkan meninggalkan Tuhan, tidak. Teman-teman bisa bayangin kalau bangsa Israel pada saat posisi terendah mereka meninggalkan Tuhan. Saya percaya ceritanya akan beda. Mereka gak akan terima tuh yang namanya tanah perjanjian. Mereka tuh gak akan pernah menyicipi tanah perjanjian. Pasti mereka akan menjadi bangsa yang loser, bangsa yang kalah. Dan saya pengen kita sama-sama belajar sore hari ini. Apapun yang menjadi perjalanan beratmu di depan, jangan takut, don't worry. Cari terus, doa terus. Janji Tuhan apa ya dalam kehidupanku? Secara spesifik, minta sama Tuhan. Jangan minta sama dunia, minta sama Tuhan. Cari tahu, Tuhan, nanti saya mau jadi apa? Tuhan, nanti saya mau sekolah di mana? Tuhan, saya nanti kira-kira kerjanya jadi apa ya? Saya mau bekerja di mana? Cari sama Tuhan, minta sama Tuhan. Kalau perlu engkau puasa, kalau perlu engkau ambil waktu sejenak, cari tahu sama Tuhan. Dan yang kedua, jangan pernah sepelekan yang namanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan bicara petunjuk, guidance, memberikan faedah, memberikan benefit. Teman-teman bisa bayangkan, kalau engkau berjalan tanpa firman Tuhan, saya percaya teman-teman pasti mungkin salah langkah. Yang mestinya ke sini, teman-teman salah jalan. Akhirnya apa? Jalannya berantakan. Jalannya gak maksimal. Jalannya gak ketemu tuh sama yang namanya destiny Tuhan. Dan yang ketiga, kalau teman-teman tahu nih, destiny Tuhan apa ya dalam kehidupanku? Ingat, bangsa Israel minta yang namanya penyertaan Tuhan. Minta itu sama Tuhan tiap hari. Tuhan, kalau engkau gak berjalan bersamaku, kayaknya gak mungkin. Kalau aku keluar rumah, aku keluar dari kamar, tanpa Tuhan berjalan bersamaku, it will be hard, akan sulit. Dan saya doa sore hari ini, mumpung kita masih diberikan kesempatan, kita diberikan kehidupan di tempat ini, ayo minta sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Itu akan menghasilkan impact yang berbeda, different, pasti, I guarantee. Dalam kampusmu, dalam sekolah, bisnis, pekerjaan, apapun itu, kalau engkau jalan sama yang besar, itu pasti beda. Gak mungkin hasilnya setengah-setengah, hasilnya pasti luar biasa. Maka saya doa, kalau teman-teman mau meraih destiny dari Tuhan 2023 ini, ayo minta sama Tuhan. Tuhan, sertai langkahku, pimpin langkahku, berjalan bersamaku. Aku mau Tuhan masuk dalam jalan-jalan kemenangan, bukan jalan-jalan kegagalan, bukan jalan-jalan kebangkrutan, tapi jalan-jalan yang penuh dengan mujizat, pertolongan Tuhan yang nyata, bahkan kemenangan yang terus-menerus Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Katakan dengan imanmu, katakan bilang, bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan Tuhan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
Kurniamu, pimpin langkah kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu Tuhan. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan dengan imanmu, bila Engkau tak bersertaku, Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah kita yang mengandalkan Tuhan di tahun yang baru ini. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Kita sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami nyatakan iman syukur kami, pengorbanan-Mu sempurna bagi kami, tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan Yesus. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuh-Mu dan darah-Mu, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Sama-sama dengan hati yang bersyukur, angkat tangan kita, katakan tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan Yesus. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan
hidup kami. Haleluya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita akan menyatu dengan tubuh Kristus dan darah Kristus pada sore hari ini. Sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati kami menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, inilah sakramen akhir zaman yang diberkati langsung oleh gembala yang martir di gereja yang benar. Kami percaya pasti penuh kuasa, kesembuhan, mujizat, pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama teman-teman kita mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman percaya, sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang menyempurnakan tubuh jiwa roh kami, sempurna sehat, dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Doa kami, aku bersama keluargaku tidak terkapar di rumah sakit, di ruang ICU, di meja operasi, dijauhkan dari pisau bedah, kemanapun kami melangkah, dijaga malaikat Tuhan. Kami tolak lumpuh, pikun, celaka, mara bahaya. Kami berdoa segala kutuk, penderitaan, kelemahan tubuh, sakit penyakit hari ini diangkat, disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, teman-teman. Mari bersama-sama kita mengangkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman percaya, sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, menguruskan, menyucikan setiap kehidupan kami. Kami janji bertobat, menolak dosa, setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati kami sebagai anak-anak muda, generasi Boanerges, hidup kudus, suci pikiran, perkataan dan juga perbuatan. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai jadi warga sorga. Nama kami bersama keluargaku tercatat dalam kitab kehidupan, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Panca indera kami sehat sempurna. Kami tolak kanker, tumor. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat, paru-paru sehat, ginjal, liver sehat sempurna. Tolak cuci darah, sakit jantung, liver, diabetes, demam berdarah, dan segala penyakit lainnya, stroke, COVID-19. Kami berdoa Tuhan, hari ini aku sembuh, aku sehat, aku sembuh. Jangan diminum dulu teman-teman, naikkan setiap doamu, ucapan syukur. Percaya sore hari ini kau akan terima kuasa mujizat. Kita percaya teman-teman minta janji Tuhan, teman-teman hidup dalam perkenanan Tuhan, dalam firman Tuhan, bahkan dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita percaya masuk 2023 ini engkau akan meraih destiny dari Tuhan, tujuan, purpose, vision. Dan kita percaya sore hari ini terima mujizat melalui tubuh darah Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau yang mengajar kepada gembala sedang kami, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, makan tidur diberkati, dicukupi. Kami tidak akan bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana kami terima jubah yang baru. Artinya kami menjadi anak-anak muda yang hidup dalam kemuliaan, siap terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Dan yang ketiga, dengan roti mana kami akan terima kasut yang baru. Kami punya roh majikan, roh yang the best and the biggest. Kami percaya akan tetap naik, tidak turun, jadi kepala, tidak jadi ekor. Yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami diberkati Tuhan. Kami tolak kebangkrutan, PHK massal, menganggur, resesi, krisis ekonomi. Kami percaya Tuhan, segala kutuk, penderitaan, kelemahan tubuh, sakit penyakit hari ini
telah diangkat, disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan. Amin. Dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita dua-dua, kita mengucap syukur buat tubuh dan darahnya, buat pengorbanan yang sempurna bagi setiap kita. Bangkit berdiri malam hari ini, angkat tangan kita dua-dua. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Menyucikan, menyembuhkan kami Tuhan. Menyucikan kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sama-sama kita berdoa, kita angkat tangan kita, Bonerges sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kemenangan, keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Kami berdoa yang kami kerjakan diberkati Tuhan, berhasil sekolah kami, studi kami, beasiswa. Tuhan kami doa dalam pekerjaan kami, ada promosi, menjadi direktur, menjadi manajer. Kami percaya jadi generasi the best, the biggest. Kami berdoa Tuhan anak-anak muda di tempat ini diberkati Tuhan, pandai, cerdas, ranking 1. Bukan kami doa sungguh-sungguh pulang dari tempat ini hidup mereka menjadi impact, menjadi berkat bagi banyak orang. Bersama keluarga besar mereka dipagari sehat sempurna. Kami tolak maut, tolak kuasa jahat, kuasa setan dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman yang berminyak urapan, kita doa sama-sama sore hari ini dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang kami Tuhan untuk mengembalikan kuasa minyak urapan ini. Kami serahkan setiap tetesnya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus, memuliakan Allah, memuliakan manusia, punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menghancurkan kutuk, menjadikan kami semua lebih dari teman sekutu kami. Kami akan menyerahkan setiap pot botol tetes oles minyak urapan ini, diberkati Tuhan. Yang terima minyak urapan tidak akan gagal. Kami percaya berhasil karena kami percaya janji-Mu, iya dan amin. Yang ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Kami juga berdoa bagi setiap permohonan pokok doa umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan ada mujizat, ada jawaban doa, ada kesembuhan. Bahkan kami percaya sedang mencari pekerjaan, yang sedang melanjutkan studi, mereka diberkati berhasil. Kami percaya setiap anak-anak muda di tempat ini diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyafaat Tuhan untuk yang kami kasihi, gembala sidang kami, yaitu Pendeta Darniati Pariaji. Kami terus berdoa Tuhan berikan kuasa ekstra mujizat. Kami percaya diberikan umur panjang, bahkan kami percaya hikmat penyertaan Tuhan yang akan menyertai, bahkan gereja Tibires akan dipakai dahsyat Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Kami juga berdoa untuk memimpin kami, Pendeta Dr. Aristo Pariaji, juga untuk Kak Argo Pariaji sebagai youth leader kami. Tuhan, kami percaya menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus, diberkati sempurna, bahkan diberikan umur panjang, kesehatan, menjadi berkat bagi anak-anak muda. Kami juga mengucap syukur bagi bangsa negara Indonesia, diberkati Tuhan, Presiden, Wapres kami, seluruh jajaran staf kabinet, diberkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke, Indonesia dalam naungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak yang melayani sore hari ini, diberkati untuk Alvarado bersama rekan-rekan, Yosua bersama rekan-rekan, juga Hosea bersama rekan-rekan, seluruh tim event, tim media, bahkan tim Asyar Collect dan semua tim choir, pemusik, singer dan lain-lain. Tuhan, kami percaya dalam naungan Tuhan yang sempurna. Juga setiap anak muda, setiap Bonerges yang hadir di tempat ini, pulang mereka akan mendapatkan sukacita, damai, sejahtera, bahkan akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Hidup mereka akan diubahkan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan sebelum meninggalkan tempat ini, kami rindu menerima bagian yang terbaik, yaitu berkat daripada-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Bonerges
Angkat tanganmu sore hari ini, siapkan hatimu, kita siap terima berkat Tuhan pada sore hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera Allah. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Roh Kudus, berkat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kita semua. Mulai daripada hari ini sampai dengan selama-lamanya, sampai Maranatha, keluargamu dan keluargaku akan diam dan tinggal dalam kerajaan sorga sepanjang segala masa. Mari setiap kita sudah terima berkat Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Shalom Bonerges, Tuhan Yesus memberkati. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan bagai bintang, oh bersih terangi jalan hidup. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Selamat malam, maju terus dalam Tuhan. Shalom Bonerges. Oh, 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 oh. Kami generasi yang telah Kau pilih untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Tetap naik dan tidak turun, tetap naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit, takkan henti. Kuasanya dalam kami, yang baru mengurapi. Kami terus bangkit, takkan. Katakan kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami terus bangkit, takkan henti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit, takkan henti. Oh, 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 Selamat malam, maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.